Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki hari ini tanggal 16 Maret 2023 dan kita akan membahas Avia karena laporan keuangan kuartal keempat 2022 sudah rilis. Avia ini sebenarnya adalah perusahaan yang bagus ya. Kenapa gue bisa mengatakan bagus? Avia produknya ada di mana-mana, termasuk gue ngecat tembok ini warna hijau itu pakai produknya Avia. Produknya banyak digunakan oleh orang, kemudian dia pangsa pasarnya cukup besar, market leader di bidangnya. Kalau misalkan logistik ya, pengiriman paket itu kan kita mengenal JNE, JNT, kemudian kita mengenal apa sih? Ninja ya, Ninja udah nggak ada. Intinya namanya familiar gitu loh, dan produknya banyak digunakan untuk masyarakat kalau misalkan mau membangun rumah, termasuk ingin merenovasi rumah. Nah, karena memang konsumsi cat yang besar itu dari rumah, pangsa pasarnya besar, kemudian perusahaan ini rasio hutangnya kecil. Kita kemarin sudah membahas INKP. INKP memang rasio hutangnya tidak besar. Tapi untuk mengembangkan asetnya, untuk membeli aset, dia hutang lagi, kemudian bayar lagi, berhutang lagi, bayar lagi gitu. Alhasil imbasnya dividen yang dibagikan kecil juga. Avia enggak, hutangnya kecil. Jadi sebenarnya kalau dia mau berekspansi, itu bisa banget. Itu yang kedua, rasio hutangnya kecil. Jadi si Avia ini bagus. Dan ekuitasnya bertumbuh. Yang tadinya di tahun 2020 cuma 4,6 triliun, jadi 9,4 triliun ya kan, karena memang dia IPO, kemudian ada private placement, sehingga dia mendapatkan dana segar berapa ya? 5 triliun, 11 triliun totalnya kalau gua nggak salah. Ya sekarang jadi 9,5 triliun, meningkat ya, walaupun tidak terlalu signifikan dibanding tahun 2021 untuk ekuitasnya. Ekuitasnya bertumbuh, rasio hutangnya kecil, kemudian produknya banyak digunakan oleh orang, kemudian dia juga market leader pada bidangnya. Nah, tapi langsung gue simpulkan saja guys, untuk saat ini Avia tidak menarik. Kenapa gue bisa mengatakan tidak menarik? Begini guys, dalam saham kalau bisa ya, saham yang lu pegang, yang lu hold, lu selalu memperhatikan hal ini guys. Nih, jadi lu perhatikan, yang paling mudah lu perhatikan saja ROE-nya, kemudian net profit margin-nya, sama ROA-nya atau return on asset-nya. Nah, itu sebenarnya semua saham perlu diperhatikan gitu ya. Kalau kita holdernya, kita perlu memperhatikan pertumbuhan dari net profit margin, ROE sama ROA. Itu aja dulu yang dasar. Nah, si Avia ini kalau kita lihat dari ROE-nya, betul, dia ROE-nya tinggi karena bisnisnya juga bisnis yang mudah. Dia bikin cat, jual, bikin cat, jual. Istilahnya begitulah, sama kayak si Ekat, tahu, dia bikin perekat jual, bikin perekat jual. Jadi bisnisnya sebenarnya mudah. Dan ROE-nya itu biasanya 20%, di atas 15%. Tahun 2021 dia juga 15%, tahun 2022 kuartal 1 15%. Sama net profit marginnya juga cukup besar. Jadi ini bukan bisnis yang penjualannya 6 triliun, kemudian laba bersihnya cuma 300 miliar. Kayak kemarin kita bahas apa tuh? Elsa, dia pendapatannya berapa belas triliun, 11 triliun, laba bersihnya cuma 300 miliar. Itu kan net profit marginnya kecil sekali. Tapi kalau Avia enggak. Coba lu perhatikan. Di tahun 2022 kuartal 4 dia penjualannya 6,6 triliun dan laba bersihnya itu adalah 1,4 triliun. Jadi cukup besar sebenarnya, sekitar 20% lebih. Dan ROA-nya itu juga besar, di atas 10%. Di atas 10% itu besar. Kayak misalkan kemarin kita bahas MTEL, walaupun ini kita bahasnya ke saham mana-mana guys ya, walaupun tidak satu sektor, tapi ini sebagai gambaran, ROA dari MTEL itu 3%. Kalau Avia ini bahkan sudah 12%. Nah, di sini kata kuncinya, pertumbuhan. Tadi gue bilang pertumbuhan. Kita mengetahui bahwa Avia ini mendapatkan dana IPO, dana segar, yang tujuannya sebenarnya untuk berinvestasi lagi, membangun bisnis baru lagi, untuk berekspansi lagi, harapannya meningkatkan pendapatannya, atau yang memang punya hutang mengurangi hutangnya, sehingga laba bersihnya meningkat. Nah, Avia ini sebenarnya sudah tidak ada masalah dengan DER-nya. Sudah tidak ada masalah dengan liabilitasnya. Hanya saja guys, coba lu perhatikan.
ROE, NPM, dan ROA-nya di tahun 2022 ini menurun, bahkan cenderung stagnan dibanding tahun 2021. Coba kita lihat secara year on year. Di tahun 2021 untuk ROE-nya tadinya adalah 15%. Kemudian di tahun 2022 seiring berjalannya waktu itu kan nanti kuartal 1 berubah, kuartal 2 berubah, kuartal 3 berubah, kuartal 4. Dan secara year on year ROE-nya menjadi 14,63. Jadi turun sebenarnya. Kemudian kita ke net profit marginnya yang tadinya 21% di tahun 2021, di tahun 2022 tetap 21% berdasarkan hitungan gua. Kemudian ROA-nya juga yang tadinya 13% menjadi 12%. Jadi sebenarnya begini guys, gampangnya lu sebagai investor, lu memberikan uang kepada sebuah perusahaan, harapannya perusahaan ini bisa mengelola dananya sedemikian rupa sehingga yang tadi gua katakan, meningkatkan pendapatan, meningkatkan laba bersih. Sayangnya, ketika rilis laporan keuangan kuartal 4 2022, gue menyimpulkan bahwa untuk Avia ini sendiri kurang menarik. Karena kenapa? Sepertinya memang pertumbuhan dari ROE net profit marginnya sama ROA-nya itu sedikit mengalami keterlambatan berbanding dengan dana yang besar yang dia dapatkan yang seharusnya bisa dia kelola untuk Avia itu sendiri. Beda ceritanya dengan MTEL kemarin. MTEL memang ROA-nya kecil. Kalau kita lihat dia 2%. Hanya saja seiring berjalannya waktu, seiring rilis laporan keuangan kuartal 2 2022, ROA-nya menjadi 3%. Itu salah satu contoh kecil yang akan gue bahas di ROA-nya. Jadi ada pertumbuhan. Dana yang MTEL kan juga IPO-nya gede. Dia dananya 15 triliunan ya kalau gue nggak salah. Dan dia sudah mengakuisisi menara ini, menara itu, ada rasio tenannya berapa kali, 1,5 kali, memang masih kecil. Nanti rasio tenannya kita cek lagi. Selama dia bertumbuh, yang nantinya hasilnya adalah peningkatan dari laba bersih, maka sahamnya layak untuk di hold, sahamnya layak untuk diperjuangkan begitu loh. Walaupun kondisinya naik turun ya, apalagi sekarang IHSG sedang lesu, sedang turun. Kenapa sahamnya turun ya? Karena memang turun semua. Nah, balik lagi ke tadi. Kalau misalkan kita melihat bahwa dari NPM-nya, ROE-nya, ROA-nya meningkat, bertumbuh, itu layak untuk di hold. Tahu guys, BCA lu bisa ngecek sendiri, lu bisa hitung sendiri dari tahun 2020 aja. Nggak usah kita ambil dari tahun 2019, 2018. Kenapa saham BBCA meningkat terus? Karena 3 indikator yang tadi gue sebutkan meningkat terus guys. Lu bisa cek sendiri. Nah, ini si Avia yang memang sudah mendapatkan dana yang cukup besar tapi sedikit mengalami keterlambatan pada pertumbuhannya. Dan kalau gue lihat dari prospek bisnisnya sebenarnya walaupun si Avia ini kedepannya bagus, hanya saja untuk bisnisnya sendiri itu kan produknya banyak cat ya guys. Dan ketika pandemi kemarin, ketika orang banyak WFH, orang banyak melakukan renovasi rumahnya salah satunya sehingga pendapatannya cukup besar. Dan makanya di tahun 2021 dia pendapatannya besar mencapai 6,7 triliun. Sekarang di tahun 2022 menurun walaupun belum signifikan. Dan sebenarnya ya nggak buruk-buruk amat. Tapi balik lagi kesimpulan gue yang pertama, ada keterlambatan dalam pertumbuhan ROE-nya, dalam pertumbuhan net profit margin-nya dan ROA-nya. Sehingga untuk saat ini Avia belum menarik. Sudah begitu, dia termasuk saham yang valuasinya mahal. Ya, adalah beberapa saham yang kita lihat dia pangsa pasar Indonesia, produk-produknya, kemudian rasio keuangannya sehat, kemudian dia membagikan dividen dan ekuitasnya bertumbuh, ya dijual dengan valuasi yang cukup mahal di mana PBV-nya mencapai 3,7 saat ini. Sebelumnya dijual dengan PBV 6, PBV 4, PBV 5. Jadi sebenarnya apakah Avia ini masih bisa turun? Ya masih bisa. Itu kekurangan ketika kita membeli atau hold saham yang cukup mahal secara valuasi, kita agak sulit menerka di mana bottomnya, ya, mencari di mana bottomnya. Kalau kemarin INKP, gue berani mengatakan ya, ini disclaimer on tapi guys ya, tapi gue pribadi berani mengatakan bahwa di PBV 0,4 INKP itu sudah murah, low risk.
Kapan naiknya? Ya, tunggu waktu aja. Tapi setidaknya dia tidak akan turun terlalu dalam. Kalau misalkan kemarin hari ini turun, ya memang semuanya lagi pada turun kan. Nah, untuk Avia sendiri karena sekarang masih PBV 3,7, gue masih belum berani mengatakan di mana bottomnya. Seperti itu guys. Apakah dia masih berpotensi untuk turun? Ya kalau dia terus mengalami perlambatan pertumbuhan pada ROE, MPM sama ROA-nya, ya dia berpotensi untuk turun terus. Makanya nanti coba dicek lagi di kuartal 1 2022, kuartal 1 2023, kuartal 2 2023. Artinya salah satu hal yang paling dasar untuk mengetahui salah satu hal yang paling mudah dan dasar untuk mengetahui saham ini masih layak dikoleksi atau tidak, masih menarik dikoleksi atau tidak, lu lihat dari 3 indikator tadi. Dan ketika rilis laporan keuangan kuartal 4 2022, gue pribadi menyimpulkan bahwa untuk saat ini Avia belum menarik. Jadi itu aja guys untuk Avia, mudah-mudahan video ini bermanfaat, semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.